Menyelesaikan pertidaksamaan. Yang pertama, kita dapat menambahkan bilangan yang sama pada kedua pihak suatu pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, kita dapat mengalihkan kedua ruas suatu pertidaksamaan dengan suatu bilangan positif. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian kita harus membalikan arah dari tanda pertidaksamaannya. Contoh 2. Selesaikanlah pertidaksamaan 2x kurangi 7 lebih kecil dari 4x kurangi 2 dan perlihatkanlah grafik himpunan penyelesaiannya. Yang pertama penyelesaiannya adalah kita tuliskan dulu persamaannya, pertidaksamaannya, maaf. Kemudian setelah itu kedua ruas kita tambahkan dengan 7 sehingga negatif 7 ditambah dengan 7 hasilnya jadi 0 ya. Kemudian yang ini ditambah dengan 7 sebentar. Ini kita tambahkan dengan, nah ini tambah 7. Kemudian ruas kiri juga kita tambah 7. Sehingga hasil akhirnya 2x lebih kecil dari 4x tambah 5. Nah selanjutnya adalah kedua ruas ini kita akan buat supaya yang x nya dengan yang x ya, sehingga kedua ruas ini kita tambahkan dengan negatif 4. Nah ini dikurangi atau tambah negatif 4x ya. Nah yang ini juga tambah negatif 4x. Ini kurung, sehingga hasil akhirnya menjadi yang ini negatif 2x, ini jadi 0, terus ini sisanya adalah positif 5. Nah selanjutnya ini kita mau mencari nilai x nya tanpa ada negatif 2, maka kedua ruas ini harus kita kalikan dengan negatif 1/2, sehingga hasilnya adalah ini kali negatif 1/2 dikalikan, jadi hasilnya x, positif x, kemudian yang ini dikalikan menjadi negatif 5/2 ya. Ini salah ya. Nah ini salah, harusnya ini tandanya ada di sini di tengah-tengahnya, jadi negatif 5/2. Ternyata x lebih besar dari negatif 5/2. Nah grafiknya ini dalam gambar 5 kita gambar dulu garis bilangan, kemudian karena dia itu ada di negatif 5/2, maka di antara angka negatif 3 dan negatif 2 hasilnya adalah di sini. Nah kurungnya kita buat ya melengkung saja ya, tidak siku-siku karena di sini tidak ada sama dengan. Kemudian kita tarik garis menuju dari negatif dari titik ini sampai dengan terus ya ke selanjut sampai dengan ujung, karena nah ini koma ya harusnya ya, koma negatif 5/2 koma tahingga atau sampai tahingga ya ini. Jadi dari negatif 5/2 sampai dengan tahingga, sehingga hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya x, di mana x lebih besar dari negatif 5 sampai per 2. Nah itu. Selanjutnya kita lihat contoh ketiga. Selesaikanlah negatif 5, baca dari tengah, 2x tambah 6 lebih besar sama dengan negatif 5 dan lebih kecil dari 4. Nah ini kalau yang tadi kan hanya ada 2 ya, nah sekarang ada 3 dia, ada 3 atau batasannya pertidaksamaannya ada 2 ya. Sama caranya. Nah yang kita lihat adalah posisi yang tengah yang ada nilai x nya. Nah yang tengah ini kita hilangkan dulu angka 6 nya, kita buat jadi 0, maka seluruh ruas kita tambahkan dengan negatif 6 sehingga hasilnya negatif 11. Kemudian ini 2x, yang tengah yang ujung adalah negatif 2.
Lalu setelah itu ini tetap masih ada nih 2-nya di depan X, maka kita kalikan keseluruhan ini dengan dengan 1/2, sehingga hasilnya negatif 11/2, X tetap, kemudian yang ini jadi negatif 1. Nah, gambarnya di sini adalah seperti ini ya, dibuat dulu garis bilangannya. Nah, ini kurungnya ada yang berbeda, ini ada yang sama dengan dan ada yang tidak. Sama dengan pakai kurung siku-siku, yang tidak pakai kurung yang melengkung ya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya di sini. Negatif 6 sama negatif 5 itu adalah negatif 11/2. Kemudian ini batas satu laginya adalah negatif 1 ya. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah antara negatif 11/2 sampai dengan negatif 1. Nah, tulisannya seperti ini ya. Himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih besar sama dengan negatif 11/2 dan X lebih kecil dari negatif 1. Titik-titik ini di mana suatu faktor adalah 0 disebut titik-titik pemisah atau split point. Titik-titik ini merupakan kunci untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan yang lebih rumit lagi. Contoh 4. Selesaikanlah pertidaksamaan kuadrat x kuadrat kurangi x lebih kecil dari 6. Nah, kalau yang tadi x-nya tunggal ya. Nah, di sini dia x-nya ada yang kuadrat. Penyelesaiannya sebagaimana dengan persamaan kuadrat, kita memindahkan semua suku bukan 0 ke salah satu ruas dan faktorkan. Nah, ini ya. Jadi yang ada angkanya kita pindahkan kalau dia belum pindah ya. Karena ini udah bentuknya sudah berpisah, maka kita tuliskan kembali. Kemudian selanjutnya kita pindahkan ke yang ada variabel x-nya ya. Nah, disatukan. Kemudian x kuadrat kurangi x kurangi 6 lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita mau tambahkan ya, ini tadi ya, dari sini ke sini tuh dengan menambahkan negatif 6. Kemudian kita cari faktornya dari x kuadrat kurangi x kurangi 6. Nah, ini bisa menggunakan akar-akar persamaan kuadrat, sehingga didapatkanlah x kurangi 3 kali x tambah 2 lebih kecil dari 0 akar-akarnya. Kita lihat bahwa negatif 2 dan 3 adalah titik-titik pemisah. Titik-titik ini membagi garis real menjadi 3 interval, yaitu negatif tahingga, negatif 2, negatif 2,3, dan 3, positif tahingga. Pada tiap interval ini, x kurangi 3 kali x tambah 2 bertanda tetap, yakni selalu positif atau selalu negatif. Untuk mencari tanda ini dalam tiap interval, kita pakai titik-titik uji, yaitu negatif 3, 0, dan 5. Sembarang titik pada ketiga interval tersebut akan memenuhi. Hasilnya tampak di bawah. Nah, ini ya titik ujinya kita ambil. Jadi jangan ambil titik uji yang merupakan interval. Nah, di sini kita ambil negatif 3, 0, dan 5. Tandanya, nah ini faktor tadi ya kita masukkan di sini. X kurangi 3 kali x tambah 2. Ternyata kalau x yang kita ganti dengan titik uji ini, hasilnya ada tanda-tanda di sini ya, yaitu positif, negatif, positif. Nah, ini kali ya. Negatif kali negatif jadi positif, negatif kali positif jadi negatif, positif kali positif jadi positif. Informasi yang telah diperoleh diringkas dalam gambar 7 bagian atas. Kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian untuk x kurangi 3 kali x tambah 2 lebih kecil dari 0 adalah interval negatif 2,3. Grafiknya diperlihatkan pada gambar 7 bagian bawah. Nah, ini adalah tanda-tanda tadi, positif, negatif, positif. Nah, hasilnya itu ada antara negatif 2 dan 3 ya. Contoh 5. Selesaikan 3x kuadrat kurangi x kurangi 2 lebih besar dari 0. Nah, penyelesaiannya karena 3x kuadrat kurangi x kurangi 2 itu sama dengan x kurangi 1 kali 3x tambah 2 sama dengan 3 kali dalam kurung x tambah 1 kali x tambah 2/3.
Titik-titik pemisahnya adalah negatif 2/3 dan 1. Titik-titik ini bersama-sama dengan titik uji negatif 2, 0, dan 2. Memberikan informasi yang diperlihatkan dalam bagian atas gambar 8. Kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian pertidaksamaan terdiri dari titik-titik yang berada dalam interval negatif tak hingga, negatif 2/3 atau 1, positif tak hingga. Dalam bahasa himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dilambangkan oleh U dari dua interval ini, yaitu negatif tak hingga, negatif 2/3 gabungan dari 1, positif tak hingga. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya adalah nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan real dinyatakan oleh gambar lurus seperti ini ya. X didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X lebih kecil dari 0. Misalkan ada nilai 6 dalam tanda nilai mutlak, maka hasilnya sama dengan 6. Nilai mutlak dari 0 adalah 0 dan nilai mutlak dari negatif 5 adalah positif 5. Definisi dari tanda dua pagar ini patut dikaji secara seksama. Perhatikan bahwa definisi ini tidak mengatakan bahwa nilai mutlak dari negatif X sama dengan X. Cobalah X sama dengan negatif 5 untuk melihat sebabnya. Adalah benar bahwa nilai mutlak X selalu tak negatif. Adalah benar juga bahwa nilai mutlak negatif X itu sama dengan nilai mutlak X. Salah satu cara terbaik untuk membayangkan nilai mutlak adalah sebagai jarak atau tak berarah. Khususnya nilai mutlak X adalah jarak antara X dengan titik asalnya. Serupa, nilai mutlak X kurangi A adalah jarak antara X dengan A. Kita lihat gambar 9. Nah, ini ya, seperti ini pemisalannya untuk nilai mutlak. Selanjutnya adalah sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini ada 4, yaitu nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Yang ketiga, nilai mutlak A tambah B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A tambah B atau pertidaksamaan segitiga. Yang keempat, nilai mutlak A kurangi B lebih besar sama dengan nilai mutlak A kurangi nilai mutlak B. Pertidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Nah, di sini kita lihat jika nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X lebih kecil dari 3, maka jarak antara X dengan titik asal harus lebih kecil dari 3. Dengan perkataan lain, X haruslah secara simultan lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari negatif 3, yaitu negatif X antara negatif 3 dan positif 3. Sebaliknya, jika nilai mutlak X lebih besar dari 3, maka jarak antara X dengan titik asal haruslah paling sedikit 3. Ini dapat terjadi jika X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari negatif 3. Nah, ini gambar 10 ya. Ini merupakan kasus-kasus khusus dari pernyataan-pernyataan umum berikut yang berlaku ketika A lebih besar dari 0. Nah, ini 1, nilai mutlak X lebih kecil dari A jika dan hanya jika X lebih besar dari negatif A dan X lebih kecil dari A. Nilai mutlak X lebih besar dari A jika dan hanya jika X lebih kecil dari negatif A atau X lebih besar dari A. Contoh 6, selesaikanlah pertidaksamaan nilai mutlak X kurangi 4 lebih kecil dari 2 dan perlihatkan himpunan penyelesaiannya pada garis real. Tafsirkan nilai mutlak tersebut sebagai suatu jarak. Penyelesaiannya, nah dari pernyataan dalam 1 dengan X digantikan oleh nilai mutlak X kurangi 4, terlihat bahwa nilai mutlak X kurangi 4 lebih kecil dari 2 jika dan hanya jika X kurangi 4 lebih besar dari negatif 2 dan lebih kecil dari 2. Jika 4 digambarkan pada ketiga anggota di pertidaksamaan yang belakangan diperoleh X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 6. Grafiknya seperti ini pada gambar 11. Dalam bentuk jarak, lambang nilai mutlak X kurangi 4 menyatakan jarak antara X dengan 4. Karena itu, pertidaksamaan mengatakan bahwa jarak antara X dengan 4 haruslah lebih kecil dari 2. Bilangan-bilangan X dengan sifat ini adalah bilangan antara 2 dan 6, yaitu X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 6. Ya, terima kasih. Cukup sekian, itu adalah pembahasan daripada pertemuan 1 pada mata kuliah kalkulus diferensial.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.